Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am here with Raihan Arif from Junior High School 1, Karosa. I will tell you a story titled Raka Warriors to Light. Halo semuanya, dengan saya di sini Raihan Arif dari SMPN 1 Karosa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita karangan saya sendiri yang berjudul Raka yang Terlambat Sadar. Di sebuah kota kecil yang ada di daerah Sulawesi, ada seorang anak laki-laki yang bernama Raka. Raka telah duduk di bangku kelas 8 SMP, di mana umur segitu anak-anak mulai bermimpi tentang masa depannya. Tapi tidak dengan Raka. Aku sih gak usah pintar-pintar amat, toh juga hidup sudah ada yang atur. Katanya setiap kali disuruh belajar. Buku-bukunya tidak pernah ia buka. Tasnya hanya berisi kertas kosong dan sisa-sisa stek kemarin. Dan saat ditanya ibu guru, Raka, mana tugasmu nak? Aduh bu, saya lupa. Tadi malam internetnya mati. Tapi kenyataannya internetnya tidak mati. Ia hanya memilih bermain game dan lanjut scroll media sosial hingga larut malam. Suatu hari saat pulang berjualan, ayahnya jatuh pingsan. Ibu Raka tiba-tiba memanggil Raka dengan kencang. Raka, Raka, kesini nak, ayahmu pingsan. Raka yang mendengar itu sontak berlari menemui ayahnya, lalu membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Raka hanya bisa duduk mematung melihat ayahnya yang terbaring lemah. Esoknya, Raka akhirnya melihat ayahnya yang telah sadar. Ayahnya Raka pun memanggil Raka. Raka, kesini dulu nak. Ada yang mau ayah sampaikan. Ada apa ayah? Raka, jangan jadi anak yang pemalas ya nak. Nanti kalau ayah sudah nggak ada, kamu cuma bisa repotin ibu aja. Kata-kata itu menancap di hati Raka. Namun belum bisa mengubahnya. Hingga suatu malam, Raka tidak sengaja mendengar percakapan ibunya. Aduh, andai saja Raka bisa dapat beasiswa. Mungkin ibu tidak usah jual motor ini. Raka tertegun. Beasiswa? Aku? Dan untuk pertama kalinya, ia duduk di meja belajar. Ia mengambil buku matematika yang sudah berdebu, saking lamanya tidak pernah ia baca. Ia buka halaman demi halaman, dan dalam hatinya ia berkata, aku harus berubah demi ayah, demi ibu, dan demi diriku sendiri. Hari-hari pun berlalu. Raka semakin rajin ke sekolah. Setiap harinya, ia pun selalu menjawab dan memberikan masukan kepada gurunya setiap menjelaskan. Karena itu, salah satu temannya berkata, Raka, kamu dirasuki setan belajar ya? Raka hanya tertawa kecil. Enggak kok, aku cuma sadar kalau hidup itu enggak nunggu orang yang malas. Ibu gurunya tersenyum. Ini Raka yang dulu atau Raka yang kembarannya? Raka hanya senyum kecil, tapi dalam hatinya ia tahu ia sedang membenahi semuanya. Tapi ia juga sadar tak semua bisa dibenahi secepat itu. Suatu malam saat Raka sedang belajar, telepon berdering. Ibunya mengangkat lalu menangis sejadi-jadinya. Raka, ayahmu sudah nggak ada nak. Dunia Raka runtuh. Ia berlari ke rumah sakit, namun sudah terlambat. Ia hanya bisa duduk di samping jenazah ayahnya
dan menggenggam tangannya. Ia berkata sambil berbisik, "Ayah, maafkan Raka ya. Raka terlambat. Tapi ayah tenang, Raka akan berubah." Itu adalah janji Raka kepada ayahnya. Bulan demi bulan pun berlalu. Raka dipanggil ke ruangan kepala sekolah karena mendapatkan beasiswa berprestasi karena nilainya yang sangat melonjak tinggi. Ia melihat ibunya dengan tersenyum bangga dan air mata di sudut matanya. "Kamu hebat, Nak. Ayah pasti bangga." Lalu, tahun demi tahun berlalu. Tak terasa, Raka telah selesai S1 di salah satu universitas ternama yang ada di kotanya. Tapi tak sampai saat itu saja. Ia memilih untuk mendaftar beasiswa dengan melanjutkan pendidikannya di negeri Malaysia. Ia pun diterima dan belajar bersungguh-sungguh, dan dengan dedikasinya, ia berhasil selesai tepat waktu. Ia pun memutuskan pulang ke Indonesia dan ia diterima sebagai dosen. Ibunya pun sangat bangga kepada anaknya. "Selamat ya, Nak. Kamu berhasil jadi dosen di universitas ternama. Dan kamu juga bisa mengangkat derajat keluarga kita." Raka tersenyum dan mengatakan, "Iya, Bu. Alhamdulillah." Dan begitulah demikian kisah Raka yang mampu mengangkat derajat orang tuanya dengan giat belajar. Teman-teman, terlambat itu lebih baik daripada tidak dilakukan. Itulah pesan dari cerita ini. Nah, sebelum menutup, saya mau berpantun dulu nih. Pagi hari menanam bunga, disiram air dengan perlahan. Rajin belajar sejak muda agar cerah masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.